Saat ini Sekar tidak berani meremehkan Cui karena ia sendiri melihat kehebatan dari teknik Cui. Jadi kali ini Sekar akan menggunakan teknik terhebatnya. Teknik Sekar kali ini tidak lagi hanya sebatas teknik batir, melainkan teknik Sekar kali ini mampu meningkatkan kultivasi Sekar dan membuat Sekar tampak lebih kekar. Semua orang yang melihat perubahan tubuh Sekar, mereka semua pun ketakutan dan mereka menganggap Sekar bukan lagi manusia, melainkan sebagai monster mengerikan. Adegan berlanjut. Setelah Sekar memakai teknik perubahan ini, Sekar tak kuasa menahan tawanya dan ia percaya dengan teknik ini Cui tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Cui sendiri tidak mengira Sekar memiliki teknik perubahan ini dan tidak heran Sekar masih bersikap sombong. Karena di dunia ini untuk mencapai level ini bisa dikatakan Sekar memanglah jenius. Namun karena ini juga Cui menjadi lebih bersemangat dan Cui kemudian sengaja membuka aura pertahanan yang menyelimuti seluruh Villa Qianlong. Semua yang melihat Cui malah membuka aura pertahanan. Mereka pun menjadi bingung dan bertanya kenapa Cui melakukan ini. Mungkinkah Cui mengaku kalah? Cui sendiri bukannya mengaku kalah, tapi setelah ia membuka aura pertahanan, ia lalu mengeluarkan tekniknya yang disebut Arai 9 Surgawi Pedang ke-10. Dan dari teknik Cui ini terlihat sebuah ilusi pedang raksasa yang muncul dari belakang Cui. Dan pedang ini akan digunakan Cui untuk melawan Sekar. Sementara Cui mengeluarkan tekniknya, Cui kemudian berkata kepada Sekar bahwa kedatangan Sekar kali ini ke Cina adalah kesalahan terbesar dalam hidup Sekar. Namun Sekar yang mendengar Cui, Sekar tidak peduli dan sebelum Cui menyerang dirinya, Sekar bergegas menuju Cui dan Sekar berniat menyerang Cui duluan. Mengetahui niat Sekar, Cui menganggap tindakan Sekar hanyalah sia-sia dan sudah terlambat bagi Sekar untuk menyerang dirinya. Karena adegan berikutnya, sebelum Sekar mencapai Cui, saat ini tanpa menunggu lama, Cui kemudian meraih gagang pedang dan mengayunkan pedang raksasa miliknya. Sekar sendiri tidak takut melihat ini dan ia ingin melihat lebih hebat mana serangan petir miliknya atau pedang raksasa milik Cui. Dan adegan selanjutnya terlihat dengan epik ayunan pedang raksasa milik Cui dan serangan petir milik Sekar saling menghantam satu sama lain. Dan boom, terjadilah ledakan yang sangat mantap jiwa membahana berasal dari benturan antara serangan petir milik Sekar dan ayunan pedang raksasa milik Cui di angkasa. Dan ledakan ini juga membuat lokasi di sekitar ledakan menjadi hancur berantakan dan semua orang yang ada pun tampak panik berjatuhan. Adegan berikutnya, setelah ledakan dahsyat ini terjadi, ledakan ini hanya menyisakan asap tebal yang melayang di udara. Dan sesaat kemudian, asap tebal ini pun berangsur mulai menghilang. Dan dari asap yang mulai menghilang ini, samar-samar sesosok bayangan hitam tampak terlihat. Bayangan hitam ini tentunya adalah Cui. Dan saat ini Cui dengan pakaiannya yang terlihat compang-camping, Cui berkata pertarungan kali ini dirinya lah pemenangnya. Sementara di sisi lain, Dou Zhengfeng dan Guo yang melihat kemenangan Cui, keduanya tampak tertegun, tidak mengira ternyata Cui mampu mengalahkan Sekar. Begitu pula dengan Zhang Hong yang juga melihat kemenangan Cui. Dia seperti memiliki firasat di masa depan Cui sepertinya akan menjadi karakter penting di Cina. Cui sendiri setelah ia mengalahkan Sekar, Cui kemudian melihat ke arah Yao Tianming. Kali ini adalah giliran Yao Tianming untuk dibereskan. Yao Tianming dan lainnya yang melihat Cui menatap mereka pun tampak ketakutan. Berkata jika Cui melenyapkan mereka, Cui akan melanggar hukum. Mendengar Yao Tianming, Cui merasa ucapan Yao Tianming sangatlah konyol. Dan apakah baru sekarang ia tahu apa itu hukum setelah apa yang ia lakukan sebelumnya? Xiang Tian sendiri yang merasa terpojok dengan keberadaan Cui, Xiang Tian pun tidak tahan lagi dan ia lalu mengeluarkan pistolnya dan ia berniat menembak Cui. Namun sebelum Xiang Tian berhasil menembak Cui, tanpa diduga tiba-tiba sebuah serangan berupa kilatan petir mengenai tangan Xiang Tian. Orang yang menyerang adalah Master Lei dan Master Lei lalu menawarkan diri untuk membereskan Yao Tianming dan lainnya dan Cui tidak perlu melakukan tindakan apapun. Zhang Hong sendiri sependapat dengan Master Lei dan Zhang Hong melihat saat ini kondisi tubuh Cui dalam keadaan terluka, jadi peluru mungkin akan membahayakan Cui.
Jui yang mendengar tawaran dari Master Lei, Jui pun menerima tawaran ini dan Jui akan menyerahkan urusan di sini ke Master Lei dan lainnya. Dan saat ini melihat seolah ajal akan menjemput mereka, Yao Yikang dan Jiang Fengrong menjadi panik dan keduanya memohon agar Jui tidak melenyapkan mereka. Begitu pula dengan Chen Fangfang, yang merasa nyawanya terancam. Ia pun berteriak histeris dan memberitahu jika dirinya dilenyapkan, keluarganya tidak akan tinggal diam. Namun Jui sendiri tetap tidak peduli mendengar ucapan Chen Fangfang dan lainnya, karena saat ini Jui bergegas pergi dan Jui perlu segera memulihkan diri. Dan adegan berlanjut. Setelah Jui pergi, Master Lei kemudian memusatkan kekuatan petir di tangannya dan ia akan segera membereskan Yao Tianming dan lainnya. Yao Tianming dan Jiang Tian yang melihat ini, keduanya menjadi panik ketakutan dan tidak ada hal lain yang bisa keduanya lakukan. Dan selanjutnya, tanpa bisa dihindari, adegan berikutnya adalah pertumpahan cairan merah di mana-mana dan hanya terdengar suara teriakan penuh kesakitan. Adegan pun kemudian berganti dan keesokan harinya masih di Villa Qianlong dengan cuaca yang sangat cerah berawan. Jui sendiri saat ini di sebuah kamar, ia terlihat tengah baru bangun dari tidurnya. Setelah bangun tidur, Jui kemudian bergegas menuju kamar mandi untuk sikat gigi dan tak lupa sebelumnya Jui juga sudah merapikan tempat tidurnya. Namun di saat Jui tengah menyikat giginya, tiba-tiba dari luar kamar terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Sepertinya orang ini ingin bertemu Jui. Menyadari ini, Jui pun sambil menyikat giginya, ia langsung membuka pintu kamar dan Jui melihat orang yang datang adalah Fan Hong. Fan Hong sendiri lalu mengatakan maksud kedatangannya dan memberitahu bahwa semua orang ingin bertemu dengan Jui dan mereka semua sudah menunggu Jui. Jui yang mendengar ini, ia masih sibuk menyikat giginya dan ia hanya menyuruh Fan Hong untuk memberitahu semua orang untuk pergi ke aula dan ia akan segera datang. Mendapat perintah, Fan Hong pun setuju dan ia pun lalu pergi. Tapi sesaat ia dan anak buahnya hendak pergi, Jui tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat ia dan anak buahnya terkejut. Dan beberapa saat kemudian, setelah Fan Hong dan anak buahnya pergi, anak buah Fan Hong saling berbisik dan membicarakan ketakutan keduanya ketika berada di dekat Jui. Fan Hong yang mendengar bisikan kedua anak buahnya, ia lalu menyuruh keduanya untuk diam dan memperingatkan keduanya Jui bukanlah orang sembarangan. Dan bagaimanapun Fan Hong juga bersyukur akan keputusannya sebelumnya dan keputusannya yang tetap berada di pihak Jui. Adegan pun kemudian berlanjut. Saat ini di aula pertemuan terlihat banyak orang yang sudah berkumpul dan mereka di sini menunggu kedatangan Jui. Dan tidak berselang lama, setelah menunggu beberapa saat, semua orang lalu mengarahkan pandangan mereka ke salah satu arah. Dan mereka dengan hormat serentak membungkukkan badan mereka karena orang yang ingin mereka temui yaitu Jui akhirnya sudah datang. Jui sendiri yang saat ini dinobatkan sebagai penguasa kota Jiujiang, ia kemudian mempersilahkan semua orang untuk duduk. Dan Jui berkata kepada semua orang, tujuan pertemuan kali ini adalah untuk membicarakan rencana ke depannya untuk membuat kota Jiujiang lebih kaya dan lebih kuat. Mendengar Jui, Lo Chengfeng dan Fan Hong pun menoleh ke arah Jui. Keduanya terkejut sekaligus tidak mengerti maksud Jui mengatakan hal ini. Tentu Jui tahu akan kebingungan dari semuanya, jadi ia lalu menjelaskan rencana kali ini mereka semua harus mengandalkan Qin Huaseng yang merupakan orang kaya. Qin Huaseng sendiri mengerti apa yang dimaksud Jui dan ia berkata saat ini ia punya sebuah tambang batu spiritual dan ia akan membagi keuntungan tambang ini dengan semuanya. Mendengar ini, sontak Dong Fang Ao dan ayahnya menjadi terkejut. Dan jika memang apa yang dikatakan Qin Huaseng benar, ini memang sangatlah menguntungkan. Dan saat ini, seorang pria parubaya yang tahu seberapa berharganya tambang batu spiritual, ia merasa khawatir. Bukankah tambang batu spiritual ini sangatlah berharga? Jui sendiri yang mendengar ini, tentu ia juga tahu akan kekhawatiran semua orang. Jadi Jui berencana untuk kedepannya ia akan secara pribadi pergi ke tambang berada. Mendengar Jui, Qin Huaseng merasa ini adalah ide bagus dan ia lalu memberitahu Jui tambang batu spiritual miliknya berada di luar negeri, tepatnya di Pulau Xiaomi. Adegan berikutnya, Jui juga menawarkan untuk pembagian keuntungan. Qin Huaseng akan mendapat 50% dan lainnya 40%, serta sisa 10% akan digunakan untuk merekrut seniman bela diri. Tapi ketika Jui menawarkan pembagian keuntungan seperti ini, saat ini Fan Hong tampak sungkan, bertanya,
Bukankah jika seperti ini, Cui tidak mendapat keuntungan sama sekali? Lu Chengfeng sependapat dengan Fan Hong dan ia lalu memberitahu sebuah rumor di Amerika Utara hanya karena tampang batu spiritual di sana terjadi peperangan. Rumor ini juga diketahui oleh Jiang Qiu dan ia awalnya mengira peperangan di Amerika Utara disebabkan oleh konflik internal, tapi ternyata disebabkan oleh tampang batu spiritual. Dan ini memang benar, karena siapapun yang punya tampang batu spiritual, baik itu di bumi maupun di dunia dewa, mereka akan lebih cepat mampu meningkatkan kultivasi mereka. Dan saat ini, Cui yang melihat semua orang tampak sungkan dengan tawarannya. Cui kemudian mengatakan, bukannya Cui tidak menginginkan batu spiritual ini, tapi Cui sendiri ingin melihat seperti apa tampang batu spiritual ini. Dan Cui hanya memerlukan beberapa batu spiritual jika itu memang bagiannya. Semua orang yang mendengar Cui, mereka jadi senang dan berkata, Cui bisa mengambil sebanyak yang Cui mau. Karena jika Cui tidak mendapat apapun, mereka tidak akan bisa tenang. Begitu pula dengan Qin Huaseng, ia juga tampak senang. Dan dengan adanya Cui di kota Jiujiang, kota Jiujiang bisa selevel dengan kota Jinlin maupun kota Qinhua. Namun ketika Qin Huaseng mengatakan ini, Cui yang mendengar Qin Huaseng, ia jadi tampak terdiam. Karena adegan selanjutnya, Cui dengan tampang serius berkata, ia tidak ingin hanya selevel dengan kota Jinlin, melainkan ia ingin kekuasaan di kota Jiujiang akan diperluas ke kota Jinlin. Fan Hong yang mendengar ambisi Cui, ia pun jadi terkejut, berkata kota Jinlin tidak bisa dibandingkan dengan kota Jiujiang, terlebih kota Jinlin memiliki dunia bawah yang kuat. Akan tetapi berbeda dari Fan Hong, Qin Huaseng melihat dari sudut pandang lain, dan ia bertanya ke Cui, mungkinkah Cui mencoba berurusan dengan seseorang di kota Jinlin? Benar saja apa yang ditanyakan Qin Huaseng. Cui sendiri lalu menjawab, ia memang memiliki musuh di kota Jinlin, dan orang ini adalah Qiu Lingyun dari Tianfang Internasional. Lu Chengfeng dan lainnya yang mendengar nama Qiu Lingyun, mereka sontak terkejut, dan mereka tahu betapa terkenalnya Qiu Lingyun dari Tianfang Internasional di kota Jinlin. Adegan pun kemudian berlanjut. Saat ini terlihat seseorang tengah memegang sebuah foto dari Sekar yang sudah dikalahkan. Orang ini bernama Futong yang sebelumnya kalah melawan Sekar, dan saat ini Futong mendengar kabar kekalahan Sekar setelah pertarungannya melawan Cui. Sementara itu saat ini di sebuah gedung bertingkat, tepatnya di markas Tianfang Internasional sendiri, terlihat seorang pria tua tengah memberitahu informasi kekalahan Sekar di kota Jiujiang kepada seorang pria. Dan tentunya pria ini adalah Qiu Lingyun. Qiu Lingyun yang mendengar informasi ini, ia tampak sedikit terkejut dan bertanya apakah ada seorang master di kota Jiujiang. Pria tua menjawab bahwa ini sangat mungkin dan kemungkinan ini sangatlah besar. Mendapat kepastian, Qiu Lingyun kemudian berniat mengundang master ini ke Tianfang Internasional. Dan ketika ia bisa memiliki master ini, ia bisa mencapai puncak Cina. Setelah mengatakan ini, Qiu Lingyun lalu bertanya tentang pergerakan Qin Huaseng sekarang, yang sebelumnya ia menyuruh pria tua untuk mengawasi Qin Huaseng. Pria tua pun menjawab, ia sudah mengirim seniman bela diri untuk mengawasi Qin Huaseng, dan ia mendapat informasi sepertinya Qin Huaseng ingin pergi ke luar negeri. Qiu Lingyun menjadi penasaran mendengar informasi ini, dan Qiu Lingyun sendiri tidak tahu apa yang ingin Qin Huaseng lakukan di luar negeri pada saat seperti ini. Adegan pun kemudian berganti, dan keesokan harinya saat ini di sebuah bandara di kota Jiujiang. Hari ini adalah hari di mana Cui akan pergi ke Pulau Qiaomi, tempat di mana tampang batu spiritual berada. Namun saat ini Cui yang tengah memikirkan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara memanggil nama Cui. Cui yang menyadari ini, Cui pun melirik ke belakang. Orang yang memanggil ternyata adalah Gu Feifei dan lainnya, dan kebetulan mereka juga akan pergi, dan mereka tidak mengira akan bertemu Cui di bandara ini. Cui yang melihat para muridnya, ia menatap dengan tatapan masam di wajahnya, dan Cui memiliki firasat buruk mengenai hal ini. Benar saja apa yang difirasatkan Cui, karena Cui lalu mendengar Gu Feifei mengatakan ia dan lainnya ingin pergi ke Pulau Qiaomi, sama seperti Cui. Dan karena mereka kebetulan tahu Cui juga ingin pergi ke Pulau Qiaomi, semua murid Cui pun menjadi senang, dan dengan adanya Cui, mereka akan merasa lebih aman. Adegan berlanjut, saat ini Cui dan lainnya sudah berada di dalam pesawat, dan terlihat ada seorang pria yang duduk di samping Cui dengan tampang muram di wajahnya.
Pria ini bernama Kang Yilun dan di dalam hatinya merasa tidak senang duduk di samping Cui yang menurutnya Cui ini adalah orang miskin. Namun ketika Wang Ling mendekati Cui dan berbicara dengan Cui, Kang Yilun yang melihat ini, ia menjadi sedikit terkejut akan hal ini. Dan Kang Yilun sendiri merasa Wang Ling ini sangatlah cantik dan ini membuat wajahnya menjadi memerah. Di dalam hatinya, Kang Yilun memikirkan niat yang tidak baik. Kang Yilun lalu memperkenalkan dirinya kepada Wang Ling, sementara ia juga memberikan kartu namanya, berkata ia adalah pencari bakat dari perusahaan hiburan di Hong Kong. Wang Ling pun menerima kartu nama milik Kang Yilun dan ia tampak terkejut dan sepertinya ia tahu siapa sebenarnya Kang Yilun ini. Kang Yilun kemudian berkata, Wang Ling punya wajah cantik, jadi jika Wang Ling tertarik, Wang Ling bisa pergi ke perusahaannya dan Wang Ling bisa menjadi penyanyi terkenal. Wang Ling yang mendengar tawaran ini, ia menjadi senang dan ia tanpa pikir panjang langsung menerima tawaran dari Kang Yilun. Kang Yilun juga merasa senang dan dengan tatapan mata Kang Yilun secara sekilas, Kang Yilun merasa Wang Ling ini akhirnya terpancing juga dengan tawarannya ini. Kang Yilun lalu melanjutkan ucapannya dan ia yang tahu Wang Ling ingin pergi ke Pulau Qiaomi. Ia ingin mengajak Wang Ling ke sebuah pesta dari kalangan orang-orang kaya. Namun saat ini, Cui yang mendengar semua ucapan Kang Yilun kepada Wang Ling, ia jadi tidak tahan lagi dan ia meminta Wang Ling untuk tidak berbicara kepada Kang Yilun ini. Kang Yilun sontak menjadi marah saat mendengar ucapan Cui dan ia bertanya kepada Cui, apa hubungannya Cui dengan urusannya di sini? Cui pun menjawab sembari menunjuk Wang Ling. Wang Ling adalah muridnya, jadi wajar jika ini ada urusannya dengan dirinya. Dan apakah Kang Yilun ini tidak punya mata? Hulai dan Go Feifei yang mendengar Cui, keduanya tidak tahu maksud Cui mengatakan ini kepada Kang Yilun. Cui sendiri dengan pakaian Taois entah dari mana yang menjelaskan Kang Yilun ini memiliki mata kecil dan alis menonjol, dan ini adalah ciri-ciri wajah orang jahat. Sontak mendengar ucapan Cui yang menghina dirinya, Kang Yilun jadi muak dan ia lalu meminta pindah tempat duduk kepada pramugari karena ia jijik duduk di samping Cui. Cui sendiri yang juga mendengar ucapan Kang Yilun, ia juga jijik dengan Kang Yilun dan Cui menyarankan Kang Yilun untuk mengoperasi plastik wajahnya agar jadi lebih baik. Kang Yilun jadi lebih marah dengan ucapan Cui kali ini dan ia hanya bisa memaki-maki Cui. Sedangkan Go Feifei yang juga mendengar Cui, ia tidak bisa menahan tawa. Cui sendiri yang melihat Kang Yilun, ia awalnya mengira dengan ucapannya kali ini Kang Yilun akan memukulnya, tapi ternyata Kang Yilun masih bisa menahannya. Namun saat ini di tengah perselisihan antara Cui dengan Kang Yilun, tiba-tiba dari belakang terdengar suara keributan. Cui yang menyadari ini, ia pun melirik ke belakang. Ternyata keributan ini berasal dari sekelompok orang memakai masker sambil menodongkan senjata api di tangan mereka. Dan sekelompok orang ini adalah pembajak pesawat. Sontak seorang wanita yang menyadari aksi pembajakan ini, ia pun langsung berteriak ketakutan. Akan tetapi balasan dari teriakan wanita ini adalah tamparan di wajahnya dan pembajak memerintahkan si wanita ini untuk diam. Pembajak lalu mengarahkan senjata miliknya ke arah semua orang dan ia juga menyuruh semuanya untuk diam. Jika tidak, ia akan menembak mereka. Mendapat ancaman, semua orang pun tampak ketakutan dan mereka hanya bisa menuruti perintah dari si pembajak. Kemudian salah satu pembajak mengeluarkan kantong yang mereka bawa dan ia menyuruh semua orang untuk menyerahkan semua barang berharga yang mereka miliki. Dan saat ini Cui yang melihat situasi seperti ini, ia tampak merenung dan ia memikirkan cara untuk mengatasi sekelompok pembajak ini. Memikirkan ini, Cui lalu memejamkan matanya dan Cui menggunakan teknik Wang Qijue untuk mencari tahu seberapa banyak pembajak yang ada di pesawat ini. Dengan teknik Wang Qijue, Cui melihat ada total 5 orang pembajak, 4 orang berada di kabin dan 1 orang berada di ruang kokpit. Namun Cui merasa ini sedikit aneh karena ia merasa salah satu pembajak merupakan seorang seniman bela diri. Jadi mungkin para pembajak ini tidaklah sederhana. Adegan pun berlanjut. Saat ini pembajak sudah berada di hadapan Cui dan kali ini adalah giliran Cui dan Kang Yilun untuk menyerahkan barang berharga keduanya. Tetapi Cui sendiri beralasan dan sembari menunjuk pakaiannya, Cui berkata ia tidak punya barang berharga di tubuhnya dan ia hanya punya pakaian lusuh yang ia pakai saat ini. Pembajak yang mendengar Cui, ia pun lalu menarik Cui dan menyuruh Cui pergi.
dan pembajak tidak habis pikir bagaimana bisa orang miskin bisa duduk di kelas pertama. Di sisi lain, Kang Yilun yang juga melihat adegan ini, ia tampak tersenyum sinis dan berpikir bahkan pembajak pun meremehkan Cuyi. Kang Yilun sendiri tanpa banyak basa-basi, ia langsung menyerahkan barang berharga miliknya dan ia tidak ingin membuat pembajak membuang banyak waktu karena dirinya. Dan Kang Yilun juga berkata dengan senyuman yang memperlihatkan gigi emasnya, selama dirinya tidak terluka, ia bisa bekerja sama dengan para pembajak. Namun pembajak sendiri tidak peduli dengan ucapan Kang Yilun, dan pembajak yang melihat gigi emas di mulut Kang Yilun, pembajak tertarik dengan gigi emas ini. Adegan berikutnya, pembajak lalu dengan paksa menarik gigi emas di mulut Kang Yilun, dan pembajak tak sedikit pun menghiraukan kepanikan di wajah Kang Yilun. Cuyi sendiri yang melihat ini, ia menatap dengan tatapan ngilu di matanya, dan ia hanya mendengar teriakan kesakitan dari Kang Yilun yang giginya dicopot paksa oleh pembajak. Dan saat ini salah satu pembajak kemudian mengingatkan kepada pembajak lainnya agar lebih cepat dan segera mereka bisa pergi dari sini. Tetapi Cuyi sendiri merasa ini adalah kesempatan yang ia tunggu karena semua pembajak sudah ada di sini. Jadi ini adalah waktu yang tepat bagi Cuyi untuk menyerang. Setelah memikirkan ini, Cuyi kemudian mengambil inisiatif untuk mengajak bicara dan Cuyi mengatakan sesuatu kepada para pembajak. Namun pembajak menjadi waspada dengan tingkah laku Cuyi seperti ini, dan pembajak lalu menodongkan senjata miliknya ke arah Cuyi dan menyuruh Cuyi untuk diam. Semua orang yang melihat tingkah laku Cuyi, mereka sontak menjadi panik dan mereka menganggap Cuyi ini sudah gila. Begitu pula dengan Wang Ling yang juga melihat tindakan Cuyi, ia menjadi khawatir dan ia lalu mengingatkan Cuyi untuk tidak melakukan tindakan ceroboh. Cuyi sendiri tidak terlalu menghiraukan ucapan semua orang, dan sebenarnya apa yang Cuyi lakukan sekarang adalah bagian dari rencana Cuyi. Dan benar saja, setelah Cuyi mengatakan beberapa kata kepada para pembajak, terlihat mata Cuyi tiba-tiba memancarkan sebuah sinar cahaya. Dan dari pancaran sinar cahaya di mata Cuyi ini, Cuyi mampu membuat semua pembajak terkena hipnotis, layaknya seperti terkena teknik genjutsu Sharingan. Dan setelah para pembajak terkena genjutsu, Cuyi pun melancarkan serangannya dan Cuyi berlari ke arah pembajak dan Cuyi dengan mudah melumpuhkan para pembajak ini. Teknik genjutsu sendiri adalah teknik yang telah dibangkitkan Cuyi setelah melawan Sekar sebelumnya, dan kali ini Cuyi memakai para pembajak ini untuk melatih teknik ini. Sementara Cuyi tengah melumpuhkan para pembajak, semua orang tampak tertegun, tapi tidak untuk Wang Ling. Ia sendiri tampak girang dan terpukau dengan aksi Cuyi. Cuyi sendiri setelah ia berhasil melumpuhkan para pembajak, Cuyi lalu menoleh ke arah pramugari dan menyarankan pramugari untuk segera mengobati orang yang terluka. Dan untuk selanjutnya, Cuyi akan pergi ke ruang kokpit dan Cuyi berniat membereskan pembajak yang tersisa di ruang kokpit. Pramugara yang mengetahui niat Cuyi, ia pun tanpa lama-lama segera membukakan pintu masuk ruang kokpit untuk Cuyi. Cuyi kali ini tampak serius karena ia sadar pembajak yang tersisa adalah seorang seniman bela diri. Jadi Cuyi menjadi sedikit waspada. Dan setelah Cuyi membulatkan tekadnya, Cuyi pun tanpa ragu ia langsung bergegas masuk ke dalam ruang kokpit. Namun tak disangka, saat Cuyi hendak melangkahkan kakinya di ruang kokpit, tiba-tiba saat ini sebuah serangan pisau mengarah ke arah Cuyi. Cuyi pun tidak tinggal diam melihat serangan ini, jadi Cuyi kemudian dengan cepat menangkis serangan pisau. Dan selanjutnya, tanpa menunggu pembajak untuk melancarkan serangannya lagi, Cuyi pun melawan balik dan Cuyi langsung melumpuhkan pembajak yang tersisa ini. Akan tetapi, di saat Cuyi tengah melumpuhkan pembajak, saat ini tiba-tiba pramugari berteriak panik karena ia melihat kedua pilot yang ada sudah tertidur selamanya.